Masih semangat? Alhamdulillah. Walaupun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sejenak berdoa. Saya minta Bapak kelas memimpin doa. Silakan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu. Kira-kira ini siapa yang tidak hadir nih? Ferdiansyah. Pak. Ferdiansyah. Mana dia? Demam, Pak. Demam. Badannya panas kemarin. Oh ya. Kita doakan semoga teman kita Ferdiansyah bisa sembuh, ya. Kemudian bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Ya. Jangan lupa absen juga di Google Classroom ya. Jadi data kalian selain di rekap juga di sana. Okay? Namun sebelum kita masuk di situ, masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang bisa bantu saya untuk mengingatkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kita telah membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Oke. Jadi kemarin kita telah banyak membahas tentang sikap dan perilaku tentang seorang wirausaha. Jadi seperti apa wirausaha itu? Jadi itu sebenarnya poin penting yang perlu kalian miliki. Karena di SMK ini kita bukan hanya mengandalkan bekerja di perusahaan atau bekerja sama orang lain, tapi harapannya kalian menciptakan lapangan pekerjaan. Itu mimpinya seperti itu. Jadi saya berharap kalian juga punya mimpi. Kalian punya mimpi, punya usaha. Pasti kalian punya mimpinya. Makanya dari sugestinya dari dulu udah ditanamkan. Kompetensi dasar yaitu menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. Kemudian menentukan peluang usaha produk barang atau jasa. Ini kompetensi dasar yang ingin saya sampaikan. Adapun IPK-nya adalah menerapkan metode analisis peluang usaha perikanan secara sederhana. Kemudian menganalisis peluang usaha perikanan dari suatu produk barang atau jasa. Kemudian menentukan peluang usaha perikanan produk atau jasa. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita terkait video tadi, tujuan pembelajaran kita adalah ini, peserta didik dapat menerapkan metode analisis SWOT untuk peluang usaha perikanan secara sederhana. Kemudian peserta didik juga dapat menganalisis peluang usaha perikanan dari suatu produk atau jasa berdasarkan analisis SWOT. Kemudian untuk keterampilannya, peserta didik dapat menentukan peluang usaha perikanan dari suatu produk, barang atau jasa berdasarkan analisis SWOT. Sebelumnya saya ingin kalian memperhatikan video berikut ini. Ikan apa nih? Ikan nila. Proses apa ini? Pemanenan. Oke. Dari video singkat tersebut, kira-kira
peluang usaha apa yang bisa kalian lakukan? Saya Pak, Silakan. peluang untuk membuka usaha penjualan ikan Pak. Oke, membuka peluang usaha untuk menjual hasil ikan, hasil pembesaran ikan nila tadi. Ya, berarti pasca panennya. Ada yang lain? Bisa menjual ikan nila bakar Pak. Betul, berarti di pengolahan. Menjual ikan Nila bakar. nila bakar. Nah, ini jadi tren sekarang nih kan? Iya Pak. Pecel lele, ya kan? Ya. Kan ada nila bakarnya nih. Kemudian ada yang lain? Menjual bakso ikan nila Pak. Mantap, ya. Dapat buktikan bahwa layang itu usaha tersebut bisa atau nggak dikembangkan, ya. Strateginya seperti apa? Makanya kita perlu melakukan analisis SWOT. Jadi dalam melakukan proses analisis SWOT itu lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di video ini. Nanti seperti apa langkah-langkah menganalisisnya. Saya minta kalian amati. Setelah kalian mengamati ini, kemudian kalian diskusikan. Kalian diskusikan dari data yang kalian peroleh tadi. Kalian lakukan analisis SWOT berdasarkan di pembelajaran yang akan saya sampaikan. Langkah-langkahnya, ya. Kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Mari kita terapkan pada sebuah kasus yang akan dianalisa dengan metode SWOT. Saya akan ambil kasus dari bisnis studio foto dengan brand Pancagang Salima Studio. Kasusnya adalah sebagai berikut. Studio foto ini baru didirikan di salah satu kota. Lokasi studio berdekatan dengan sebuah kampus. Sedangkan di kampus tersebut sudah ada 3 studio foto yang sudah lama berdiri. Keinginan dari pemilik studio foto tersebut adalah dapat mengambil bagian dari bisnis foto di kota tersebut. Langkah pertama yang kita buat adalah menetapkan tujuan. Maka tujuan analisis SWOT yang dapat kita munculkan dari keinginan pemilik studio foto tersebut adalah merebut peluang bisnis fotografi. Setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah menentukan 4 elemen SWOT. Dari data yang diperoleh, elemen-elemen SWOT Pancagang Salima Studio tersebut adalah sebagai berikut. Strength atau kekuatan. 1. Konsep fotografi yang mempunyai ciri khas dengan fotografer yang handal. 2. Penguasaan editing foto, baik Photoshop dan Lightroom yang sangat baik. 3. Mempunyai properti dan background studio yang beragam. Weakness atau kelemahan. Studio foto tersebut baru berdiri, jadi belum dikenal oleh masyarakat. Opportunities atau kesempatan. Yang pertama, meningkatnya permintaan jasa layanan fotografi di masyarakat. 2. Beragamnya jenis media sosial seperti Instagram membuat masyarakat ingin mempunyai foto yang bagus. Threat atau ancaman. Yang pertama, adanya 3 studio foto atau kompetitor yang sudah lama berdiri. Kedua, kompetitor sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Langkah selanjutnya setelah 4 elemen SWOT ditetapkan, yaitu membuat matriks SWOT. Dari data yang diperoleh, maka matriks SWOT dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi nanti perpaduan nanti strength dan weakness pada harus satu ditulis baris, strateginya. sedangkan opportunities ditempatkan satu kolom dengan threat. Dari persilangan atau titik temu antara baris dan kolom akan muncul strategi. Ada 4 strategi yang muncul dari metrik tersebut. 1. Titik temu antara strength dengan opportunities kita sebut SO strategi, yaitu perpaduan antara elemen strength dengan elemen opportunities. Kedua, titik temu antara weakness dan opportunities kita sebut WO strategi, yaitu perpaduan antara elemen weakness dengan elemen opportunities. Ketiga, titik temu antara strength dan threat kita sebut ST strategi, yaitu perpaduan antara elemen strength dengan elemen threat. Keempat, titik temu antara weakness dan threat kita sebut WT strategis, yaitu perpaduan antara elemen weakness dan elemen threats. Maka kita akan mendapatkan 4 strategi untuk menyelesaikan jawaban dari tujuan dibuatnya analisis SWOT sebagai berikut. Ya, coba perhatikan Antara elemen kesimpulannya ya. strength dengan opportunities, Membuat kita strategi. mendapatkan SO strategi, Ya, perpaduan yaitu antara merancang iklan dengan menampilkan Brand dan keunggulan opportunity. Pancagang Salima Studio yang mempunyai properti dan background guna memenuhi permintaan jasa layanan fotografi di tengah masyarakat.
Selanjutnya adalah Itu dia langkah-langkahnya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait langkah-langkah strategi tadi? Jadi, dalam menentukan strateginya, apa yang perlu ditentukan dulu? Silakan. Strategi untuk mengembangkan usaha. Ya, berarti tujuannya adalah Untuk mengembangkan usaha. Ya. Dalam menentukan strategi tadi, itu kita perlu tentukan adalah tujuan. Tujuannya yang perlu kita tentukan. Oke. Oke, untuk langkah selanjutnya dari data yang kalian peroleh tadi, silakan kalian diskusikan sesama teman-teman di kelompok kalian. Kalian untuk melakukan analisis SWOT. Pergunakan sumber daya yang ada dari buku maupun referensi lain. Silakan kalian gunakan gawai kalian atau handphone kalian untuk mencari informasi sumber-sumber lain terkait menetapkan strategi, ya, dari keempat elemen yang telah kalian peroleh. Jadi silakan diskusikan sesama teman kalian di kelompok untuk menentukan strateginya, ya. Kalaupun bingung, coba kalian diskusikan dari keempat elemen ini, ya. Tapi bisa cari sumber lain dalam menentukan strategi, ya. Kalau tidak jelas, silakan tanyakan ke saya. Ada kendala? Dicatat ya. adanya pelanggan juga, pelanggan tetap. Jadi kalau udah selesai, biar apa? Biar tambah mantap. Jadi saya minta masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan, mau kelompok mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang disampaikan Fitria Nafis Azari. Strategi W+O, membuat kemasan yang lebih menarik minat konsumen, menambah modal usaha melalui pinjaman BUMDESA atau bank untuk meningkatkan jumlah. Strategi S+T, menciptakan mutu produk yang lebih baik agar mampu bersaing, menciptakan sumber bahan baku alternatif. Strategi W+T, mencari mitra usaha guna pengembangan skala usaha, melatih keterampilan dalam pengemasan dan strategi pemasaran. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan atau memberi tanggapan? Kesimpulan dari Iya, silakan apa? kesimpulan dari usaha mereka. Oh ya, kesimpulan dari diskusinya apa? Berdasarkan langkah-langkah dalam menganalisis SWOT tentang peluang pengembangan usaha pengolahan ikan asin telah memenuhi
atau sesuai dengan konsep yang telah dipelajari, sehingga dapat mengambil keputusan dalam bentuk strategi untuk peluang usaha pengembangan usaha pengolahan ikan asin. Oke, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil inti dari proses pembelajaran ini. Adapun poin-poin penting yang bisa saya simpulkan dalam proses pembelajaran ini adalah di mana setiap analisis SWOT yang kita lakukan, sebelumnya kita harus menentukan dari tujuan analisis tersebut. Tujuan analisis itu apakah untuk pengembangan usaha tersebut atau untuk yang lain. Jadi dalam menentukan tujuannya, sudah kita menentukan tujuannya tadi, baru kita bisa menentukan strategi apa yang cocok untuk tujuan tersebut. Dengan lancar, semoga kegiatan pengemasan ikan kita tadi menjadi pengalaman kita ke depannya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.